Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Ika. Izin bertanya, itu sekarang kan bayi kalau baru lahir itu diazani, apakah itu termasuk syariat sunnah Ustazah? Terus kalau memang jika syariat sunnah yang adzan itu sebaiknya siapa? Terus yang kedua itu ketika mentahnik anak itu apakah sebaiknya seorang ustadz? Apakah ayah dari anaknya itu Ustazah? Syukran Ustazah, jazakillahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ika, Masya Allah. Ya, ini sebuah pertanyaan yang menjadi perwakilan bagi ibu-ibu semuanya ya. Masalah adzan ya. Kenapa saya tidak angkat masalah adzan? Karena memang ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama dalam masalah adzan ini. Karena ada yang bertanya, maka bismillah kita akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana hukum mengadzani bayi yang baru lahir ya. Masya Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita ya, tambahan ilmu. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ika, Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anjuran mengadzankan bayi ya di telinga kanan itu adalah sebuah hal yang beberapa ulama ada yang memberikan anjuran ya. Mereka mengambil sebuah riwayat ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau mengatakan bahwasanya man wulida lahu mauludun fa adina fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra rafa'at anhu ummu sibyan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang anaknya lahir lalu mengadhankan di telinga kanannya dan mengiqamahkannya di telinga kiri, maka ummu sibyan ini adalah nenek-nenek atau seorang wanita yang memang mengganggu anak-anak kecil ya. Ini kata Rasulullah SAW, maka ummu sibyan ini akan lari dari bayi tersebut. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan bahwasanya mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi itu merupakan anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini juga masih dipermasalahkan ya tentang kebenarannya. Jadi kita ambil yang paling rajih bahwasanya kalau Imam Ibnul Qayyim beliau mengambil pendapat untuk mengadzani bayi ya, mengadzani bayi dengan mengambil hadis yang tadi saya sebutkan, dan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini kerojihannya atau kesahihannya belum disahihkan. Jadi memang banyak pendapat ya teman-teman. Nanti teman-teman monggo silahkan mau ambil yang mana, karena memang Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau mengambil pendapat bahwasanya yang namanya mengadzankan di telinga kanan bayi dan mengiqamahkan di telinga kiri itu adalah sebuah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang kedua, kalau dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bayi-bayi para sahabiah dibawa kepada Rasulullah SAW untuk meminta keberkahan. Jadi air liurnya Nabi kita Muhammad SAW itu kan mengandung barakah ya, dan itu ada nasnya. Maka mereka menginginkan bahwasanya bayi-bayi mereka itu ditahnik oleh Rasulullah SAW agar mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Kalau sekarang boleh nggak yang namanya bayi-bayi ditahnik oleh orang-orang salih ya, oleh orang-orang salih, wali-walinya Allah? Maka kalau kita menemukan orang-orang salih di antara atau di sekitar kita ya, maka kita boleh untuk memintakan untuk mentahnik bayi-bayi kita, tapi dengan syarat ya, orang salih itu memang benar-benar adalah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diragukan lagi gitu ya. Jadi kadang kan kita menyebut ada orang, oh misalnya di sebuah kampung itu orang pintar ya, ternyata bukan wali Allah tapi wali syaitan ya. Dan ini perlu kita kehati-hatian kita kepada orang-orang solih yang ada di sekitar kita ya, apakah berhak untuk mentahnik bayi kita atau tidak. Kalau misalnya tidak menemukan orang-orang solih, maka boleh yang mentahnik adalah ayah bayi tersebut ya, ayah bayi tersebut boleh mentahnik dengan syarat tadi ya, kurmanya itu harus kurma asli. Jadi cari kurma yang asli di mamah, kalau bisa kurma ajwa itu lebih baik, dan setelah lembut ditaruh di mulut bayi. Wallahu taala alam bisawab.